Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angkasa Ajis dari Prodi Hukum Pidana Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya tentang cabang ilmu filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, masuk kita pada yang pertama, yaitu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara hakikat ontologi adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada. Baik itu ilmu ini dia baik itu nyata maupun tidak nyata. Apa contohnya? Karena khususnya saya dari Prodi Hukum Pidana Islam, saya akan mengkaitkannya dengan hukum. Karena saya anak hukum, ya. Contohnya hukum itu sendiri. Hukum itu ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Apa yang nyata? Hukum yang nyata adalah hukum yang ada hukumannya yang nyata. Itulah hukum yang nyata. Seperti hukum mencuri di negara kita. Ada hukumannya, di penjara sekian tahun. Kalau dalam hukum pidana Islam, hukumannya dipotong tangan. Kalau membunuh dalam hukum pidana Islam ada hukumannya, dibunuh juga. Kalau tidak, kalau dimaafkan, ada yang namanya diat, ganti rugi. Kalau di negara kita kok pembunuhan berencana hukuman mati, kalau pembunuhan biasa-biasa saja di penjara sekian tahun. Seperti itu. Lalu apa hukuman yang tidak nyata? Hukuman yang tidak nyata adalah hukum-hukum Allah yang dalam Al-Quran yang ancamannya adalah neraka. Neraka kan tidak nyata, tapi kita yakini ada. Itu dia letaknya. Jadi hukum yang nyata itu adalah hukum yang ada hukumannya yang nyata. Sedangkan hukum yang tidak nyata adalah hukum yang hukumannya tidak nyata tetapi kita yakini ada. Habis itu epistemologi. Epistemologi ini adalah mempelajari bagaimana cara ilmu itu ada. Mempelajari bagaimana cara ilmu itu ada. Contohnya kalau dalam hukum itu ada 3 unsur yang membuat orang itu bisa dipidana. Kalau tidak ada 3 unsur itu tidak bisa dipidana, yaitu unsur formil, material, dan moral. Unsur formil itu itulah undang-undang. Unsur material itu bukti, dan unsur moral adalah kelayakan orang itu untuk dihukum. Misalnya, apakah orang itu tidak ada gangguan jiwa? Apakah orang itu sudah cukup umur? Itu dia moral. Dia kelayakan bahwa orang itu wajib dihukum, bisa dihukum. Itulah. Jadi bagaimana cara menghukum orang itu ada, ya itulah harus ada 3 unsur itu. Baru selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai dari ilmu pengetahuan. Nilai-nilai dari ilmu pengetahuan tersebut. Apa nilai-nilai di ilmu pengetahuan ini? Apa nilainya?
Kalau hukum pidana, dalam hukum pidana Islam, apa sih, kenapa sih harus ada hukum? Kok nggak ada hukum kenapa gitu kan? Apa sih nilai-nilainya? Rupanya hukum pidana Islam ini, hukum ini diciptakan untuk membatasi tingkah laku manusia. Allah ciptakan untuk membatasi tingkah laku manusia, karena kalau manusia ini tidak dibatasi, tidak dikasih barrier atau pembatas, maka dia suka-suka hatinya hidup di dunia ini. Maka dibuatlah barrier dan diberi hukuman supaya ada efek jerah, ada rasa takut untuk melakukan tindak kejahatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena batas pemahaman saya cuma sampai sini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.